Apa tadi? Stunting adalah gangguan gizi kronik yang terjadi sejak ibunya hamil sampai anak stunting mempunyai akibat. Dampaknya adalah nanti kecerdasannya tidak optimal, mudah terkena penyakit tidak menular. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Tan Sotyen, Magister Humaniora, yang sangat terkenal ya. Ada yang nggak kenal, ya. Sangat terkenal, sangat memperhatikan makanan, bagaimana makanan anak-anak kita, bagaimana sebenarnya kita ini udah ngasih makan anak kita dengan benar atau belum gitu ya. Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar bersama Dr. Tan. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini nanti berguna. Ya, semuanya antusias ya. Banyak yang iri loh dengan Kalibawang, kok bisa Dr. Tan sampai Kalibawang gitu ya. Banyak yang iri. Nah, kita bersyukur kita dapat anugerah hari ini Dr. Tan bisa hadir di sini berbagi ilmu dengan kita semua. Untuk mengawali acara ini, acara akan dibuka oleh Bapak Panewu Anom. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tan, Bu Kepala Puskesmas Kalibawang, Ibu dari Polsek Kalibawang, dan Ibu dan Bapak kader Posyandu di Kapanewon Kalibawang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan-nikmatnya sehingga sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu di Gedung Serbaguna Kelurahan Banjarharjo dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan pertama kali saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Tan dan terima kasih telah berkenan hadir di Kapanewon Kalibawang ini dalam rangka nanti bisa memberikan pencerahan yang akhirnya bisa menambah pengetahuan mempengaruhi sikap, dan sikap akan mempengaruhi perilaku. Dengan pencerahan hari ini kita berharap perilaku kita akan berubah, khususnya di dalam penanganan stunting. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para kader Posyandu yang telah berkenan meluangkan waktu, meskipun minggu adalah hari keluarga, namun karena kesempatan ini langka ya, kita bisa bertemu dengan ahlinya, itu kesempatan yang cukup istimewa sehingga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami laporkan bahwa kader yang dihadirkan hari ini mestinya jumlah padukuan 84 ya. Namun demikian beberapa dari kader memang ada yang ditugaskan sebagai panitia pendaftar pemilu. Karena kader ini kan serba bisa, Bu. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang Pak Lurah, Pak Dukuh itu lalu mempercayakan kepada kader, kan sudah terbukti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah, kami juga laporkan bahwa
di setiap kelurahan ada kegiatan yang sifatnya adalah pemberian makanan tambahan, sudah dianggarkan oleh kelurahan masing-masing. Namun apakah pelaksanaan sudah betul, nanti akan kita cek dengan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Dr. Tan. Ya. Ke depan kita akan laksanakan monitoring evaluasi, kita akan safari Posyandu, nanti kita bandingkan antara pengetahuan yang diterima pada hari ini dengan pelaksanaan ibu-ibu besok di Posyandu masing-masing. Terima kasih, dan pada hari ini Minggu 12 Februari 2023, dengan ini temu kader tanggap stunting Kapanewon Kalibawang bersama Dr. Tan Sot Yen M. Hum, dengan ini kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita dan upaya kita untuk membantu masyarakat di dalam menangani stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Senijo selaku Paneu Anom yang telah membuka acara ini. Ibu-ibu dan Bapak, kita selama ini dibombardir dengan kata-kata stunting. Nah, kita hari ini akan tahu yang benar tuh stunting itu apa gitu ya. Dan tahun ini fokus Kepala Negara kita, Bapak Presiden, Pak Jokowi, menyampaikan pesan kepada seluruh kepala daerah itu untuk kesehatan cuma satu, fokus turunkan stunting. Ya, ada pengalaman di daerah kita, ada seorang ibu yang sakit hati ya, anaknya dibilang stunting. Ya, ada yang pernah dilabrak ibu yang sakit hati itu, anakku kok dibilang stunting gitu ya. Cuman tidak terima ya. Saya kunjungan rumah juga ada anak kecil yang aku mau tinggi seperti Mas itu ya. Mestinya dia juga sudah terpapar ini dengan stunting anak balita. Ya, terima kasih sekali Ibu dan Bapak atas kehadirannya. Hari ini kita benar-benar belajar. Jangan malu bertanya ya. Tanya sebanyak-banyaknya masalah yang dihadapi di Posyandu masing-masing ditanyakan. Saya kira itu waktu sepenuhnya untuk Dr. Tan. Ya, terima kasih Dr. Teres. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan juga Pak Sekcam, juga ibu yang mewakili Kapolsek. Kita hari ini waktunya nggak terlalu panjang, tapi ya 2 jam itu rasanya rekoso ya. Nggak apa-apa, karena dipakai buat belajar ya. Jadi belakangan ini memang banyak orang dengar ngomong stunting. Sajane stuntingku apa toh? Ada yang bisa jawab? Saya punya 4 buku resep di sini ya. Kebetulan ini kolaborasi antara UNICEF dengan saya. Yang bisa jawab tak kasih loh ini. Nanti bisa bermanfaat bagi posyandunya. Ayo, biasanya dikasih pancingan itu mempan. Oke, stunting itu apa? Ayo, ada yang tahu? Monggo. Tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Terus tidak sesuainya seberapa tidak sesuainya? mungkin harusnya umurnya 2 tahun, tingginya harusnya mungkin sudah 80-an ke atas, tapi dia masih di bawahnya. Di bawahnya berapa banyak? Mungkin sekitar 70-an. Lu nggak bisa begitu caranya. Dokter Tani, aduh. Pagi-pagi sudah bikin energi. Stunting adalah pendek atau kondisi gagal tumbuh. Seberapa gagal? Belum terlalu gagal karena masih Gagal tumbuh, nanti ada yang nangis, saya gagal jadi mama. Ada yang DM saya, Bu Dokter saya gagal jadi bunda. Enggak, kita nggak bicara gagal atau berhasil. Ada lagi yang mau coba? Silakan. stunting adalah gangguan perkembangan dan gangguan sistem dalam tubuh. Bisa Gangguannya apa aja dan kenapa bisa terganggu? bisa dilihatkan karena TBC, diare berulang, terus apa namanya, gangguan Jadi dalam orang TBC pasti anaknya nanti jadi stunting. enggak juga dokter. Itu ada apa namanya yang istilahnya kolaborasi biar jadi stunting kayak gitu dokter, gangguan Caranya kolaborasinya gimana? terinfeksi mana? Ya, dah. Ada lagi yang mau coba? Ya, siap. Monggo. Yang ini dulu ya udah. Ini mumpung mikrofonnya di sini, nanti saya ke sana. Stunting adalah kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama lahir. Dengerin. Ini hampir benar ya, dengerin. Jadi stunting itu bukan
stigma ya. Maafkan saya, terlalu banyak bicara. Stunting itu bukan label. Makanya kenapa banyak ibu jadi marah. Stunting itu sebetulnya suatu kondisi yang bisa dicegah banget, Karena kondisi ini berlangsung selama, nah ini dia. Yang benar itu adalah stunting adalah kondisi gangguan gizi kronik. Dengerin ya, gangguan gizi loh. Ya, jadi bukan anaknya diare 5 hari, turun berat badannya sekilo, lalu dibilang, lo anakmu stunting saiki ora. Leres nggih? Yuk, sekali lagi, stunting adalah gangguan gizi kronik yang terjadi kapan? Dari hamil sampai 1000 hari. Kelahiran. 1000 hari. Sampai berapa tahun anaknya? 2 tahun. Lah iya makanya, jadi ada gangguan gizi ya. Sejak anaknya dikandung, sampai anak ini mentas usia 2 tahun nggih. Itu penting ya. Oke, yang ditandai dengan, jadi ada tandanya. Jadi nggak cuma sekedar lemu, kurun, ndek, itu ora. Tandanya apa? Tandanya tinggi badan tidak sesuai dengan Tidak sesuainya seberapa? berapa ya? Oke, Bu. Jadi stunting itu dinilai dari tinggi badan menurut umur. Bukan dari berat badan. Nah, kebetulan saya bawa nih gambarnya. Jadi kalau ibu melihat di dalam buku KMS, nanti ibu akan punya ini ya, sebentar. Nah, ini dia si jali-jali. Ibu punya grafik seperti ini ya. Grafiknya tulisannya apa? Panjang badan atau tinggi badan sama aja menurut umur ya. Ini cowok ya. Jadi dia bermasalah kalau dia berada di garis merah ke bawah. Jadi -2 ini loh. Bukan merah yang atas ya, merah ini ya. -2 ke bawah. Jadi kalau misalnya kayak anak ini nih, umurnya 1 tahun 2 bulan ya. Tingginya cuma 70 ya. Garis hitam ya. Jadi hasilnya artinya anak ini stunting enggak? Dengerin, baru umur 1 tahun 2 bulan, belum sampai 2 tahun loh. Saya mengatakannya anak ini punya risiko stunting. Sebab Allah masih memberikan dia, waduh berapa lama nih? Nah, kalau ibunya bisa mengkoreksi ya toh. Sopo ngerti tingginya langsung naik ya, tung sampai sini. Nah, di sini aja dia udah enggak stunting loh. Bismillah nanti usia 2 tahun tung garis hijau loh. Nah, alhamdulillah mboten stunting nggih. Jadi kalau anaknya masih di bawah 2 tahun ya jangan marah-marah. Bu, anakmu stunting. Weh. Ibuke keweden dimaki-maki sisan mengko. Nggih? Jadi kalau ngeliat kayak begini 1 tahun 2 bulan memang ini punya risiko nih. Tuh lihat tuh cuma 70 cm ya. Karena kalau diurutin nih ya, kurva hitam ya. Teng. Waduh ini malah -3 loh. Stunting itu kriterianya ada tinggi badan menurut umur di -2 ke bawah. Laras nggih? Ini penting. Jadi bukan berat badan. Jadi kalau menilai kurva panjang badan tidak boleh berat badan menurut usia. Nanti saya kasih tahu. Oke, jadi nomor 1, stunting adalah kondisi gangguan gizi kronik sejak ibunya hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Yang ditandai dengan ini. Jadi bukan pendek menurut kira-kira gitu ya. Bukan pendek karena keturunan ya. Aku ki cinondek loh. Aku tak ngamuk loh kayak dikandani stunting. Ya, karena apa? Lah makanya mungkin darahnya tinggi jongono lho, langsung niteni wae piye to, wis dasar. Mangane jagongnya paling ngarep. Makanya itu tidak sama dengan tinggi badan karena keturunan. Betul ya, sebab ada orang-orang seperti kelompok keluarga saya, gak ada yang terlalu tinggi, tapi kami tidak stunting, pola makan kami baik dan sebagainya gitu loh. Saya lulus S3, Bibo. Ya sudah gak penting juga. Nah, karena anak kalau sudah stunting, misalnya nih tinggi badannya berada di -2 standar deviasi ke bawah ya, maka efeknya adalah
Ada yang tahu? Anak stunting mempunyai akibat. Dampaknya adalah ya, kalau ngomong kurang cerdas nanti ada ibu yang marah lagi. Nanti kecerdasannya tidak optimal dibandingkan kalau dia tidak stunting. Jadi misalnya bijinya biasanya kalau sekolah bisa 9, 10, 9, 10. Belajarnya tuh kayak orang nelen makan lep. Lah saiki nek belajar ki ngeden. Wijile cuma 4, 5, 6, 4, 5, 6 kon setengah mati ning ngenten ya. Betul apa enggak? Ya, enggak bisa masuk sarjana. Lulus SMK pakai ditendang-tendang pakai koneksi bapake ya toh? Wamblai ngene iki. Ya toh? Nah, itu jadi punya gangguan risiko tidak optimal kecerdasannya. Eman-eman tuh ya. Lalu apa lagi? Mudah terkena penyakit tidak menular. Apa penyakit tidak menularnya? Punya hipertensi di hari besok ya. Bukan saiki, besok kayak bandel gitu loh. Bandel, bangkong gitu. Pakai M, besok. Bukan besok ya, besok. Besoknya punya risiko hipertensi, punya diabetes, punya risiko penyakit metabolik. Nah, jadi kita punya tiga titik bahasan kalau urusan stunting. Apa tadi? Stunting adalah gangguan gizi kronik yang terjadi sejak ibunya hamil sampai itu banyak sekali titik-titiknya tuh. Makanya nanti saya akan ajarkan tentang tutup 5 pintu stunting. Karena ada 5 pintunya tuh. Yang ditandai dengan tinggi badan menurut usia berada di kurva -2 standar deviasi ke bawah. Dengan akibat apa? Anak ini tidak punya kecerdasan yang optimal, mudah punya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Setuju ya? Jadi ada 3 titik bahasan tentang stunting, oke? Jadi stunting itu tidak sama dengan kerdil. Sebab kerdil bisa saja gangguan hormon. Makanya jenengan pernah lihat itu bodor-bodor gitu loh, sing awak endek ini. Nah, itu bukan stunting, itu termasuk gangguan hormonal. Ya, kerdil belum tentu karena gangguan hormonal. Jadi kelenjar tiroid tidak memfungsikan dengan baik. Ya, atau misalnya anaknya memang pendek karena keturunan, bapak ibunya yang pendek kecuali ibunya selingkuh. Lah iya toh ya? Ayo, ya kan? Oke, nah sekarang saya mau ngomong tentang stuntingnya nih. Kalau kita bicara tentang stunting, tadi saya udah kasih lihat ada 5 pintu menuju stunting. Nah ini yang mesti ditutup pintunya. Tebak pintu yang pertama apa? Siapa yang udah belajar ngintip? Ada yang udah ngintip gak tadi? Ini semua ada di Instagram saya sih sebetulnya. Jadi sebetulnya ini gampang banget buat ngeliat. Oh bisa ya? Betul juga. Nah ini pintu nomor 1 mesti ditutup. Ibu hamil tidak boleh anemia. Nah ini kerjaannya kader ini. Jadi setiap ibu hamil itu harus HB-nya baik. Nah itu bisa dicegah sejak anak ini sejak usia remaja. Nah satu hal, kebanyakan orang kalau di Jawa itu nek meteng itu mboten woro-woro ya. Sampai selesai 3 bulan ya. Baru ngasih tahu ya. Nah sekarang saatnya ibu-ibu kader mulai bicara dengan para ibu-ibu. Wis aku tak sumpel murutku, aku ndak bakal ngomong sama orang lain, saestu. Tapi mbok kalau kamu hamil, ibu-ibu hamil, coba ke puskesmas, ndak usah ngomong sama saya. Kenapa? Di puskesmas itu harus dicek HB-nya, betul apa enggak? Jadi kalau konangan makin awal, tentu harus bisa disuplementasi lebih awal, betul tidak? Karena 3 bulan pertama, ini penting ya, 3 bulan pertama kehamilan, itu di dalam kandungan sedang dibentuk syaraf, sedang dibentuk jantung, organ dalam. Kalau tidak percaya tanya sama dokter Teris, ya kan? Sedang dibentuk organ dalam. Bayangkan kalau ibunya anemia, organ-organnya tidak akan sempurna, betul tidak? Ya, jadi 3 bulan pertama, woro-woro sama ibu-ibu, wis, gak usah kasih tahu kami kamu hamil apa enggak. Tapi begitu kamu ngerasa kamu hamil, cepat ke puskesmas. Yakin bidannya sama dokternya itu nggak nganggur ngasih tahu itu lagi hamil tuh, enggak.
Ya, mereka enggak akan nganggur, ya toh? Karena ini pencegahan yang pertama. Lalu kemudian dijaga tidak boleh KEK. KEK itu apa? Kekurangan energi kronik. Yang kerap kali ditandai dengan apa? Pinter, lingkar lengan atasnya di bawah 23 cm. Jadi kalau ibu hamil itu lengannya mesti, nah ini kayak talas Bogor gitu. Ya, semakin semok semakin oke. Ya, jadi mulai bilang sama remaja-remaja kita itu bahwa kalau mereka udah siap jadi ibu, nggak boleh sok gaya kayak Pragawati, karena itu bukan bisnisnya dia. Ya, jangan sok-sokan lihat sosmed. Ibu-ibu tuh harus semok. Ibu yang semok itu siap untuk mengandung, setuju? Bukan kelemon. Lemon sama semoknya beda. Ngerti kan bedanya kan? Kelemon sama semok ya. Pinter. Saya senang kalau ibu-ibu orang Jawa tuh ngerti ya bedanya semok sama kelemon. Oke, Bu, pemeriksaan kehamilan itu sebetulnya berapa kali dalam satu kali hamil? Udah ganti 6. Minimum 6. Gak mungkin periksa hamil di posyandu. Jadi setiap kali kalau ada ibu konangan hamil, dari buku KIA-nya tolong diingatkan, tolong dilihat itu ada kolom-kolomnya. Jadi pekerjaan di meja keempat itu banyak loh. Meja keempat itu bukan bagi-bagi PMT saja. Kalau perlu konseling. Ya, konselingnya itu nanti saya kasih tahu. Nomor 1 yaitu tadi, Bu, lagi hamil lagi enggak? Ya, kalau ibu ngerasa hamil anak kedua misalnya, ya kan, kalau baru gadis itu kan nggak mungkin kan ya. Biasanya lalu kemudian dia datang periksa anak yang pertama. Biasanya ada yang kesundulan ya. Bu, jangan ini loh, jangan tunggu-tunggu sampai 3 bulan deh. Kami enggak tahu kamu hamil apa enggak, udah nggak usah kasih tahu saya enggak apa-apa. Tapi Bu, kamu lewat ke puskesmas, betul ya? Oke, jadi jangan lupa itu buku harus dicek. Dan jangan pernah bukunya disimpan sama Anda. Bukunya harus dikembalikan ke ibunya supaya dia bisa belajar di rumah. Bu dokter, tapi kalau bukunya dikembalikan nanti suka hilang. Oke, diwanti-wanti. Ini buku KIA perlakukan kayak buku nikah. Kalau hilang urusannya dowo. Wes ngono tok. Ya, jadi jangan boleh diambil sama anaknya, dirobek-robek, ditaruh di mana segala macam, nanti kena banjir. Ya lusuh, jangan. Simpan seperti buku nikah. Dan setiap kali kalau sempat tolong dibaca. Karena buku KIA itu informasinya panjang lebar, betul apa enggak? Oke, siap. Jadi itu nomor 1 udah lewat. Oke, nomor 2 nih, ibunya siap-siap mau melahirkan. Tanya, meja keempat, tanya, Bu, aku kan nggak lihat jenengan ya. Jenengan kan pakai baju kan rapi, santun. Ngomong-ngomong, putingnya datar enggak? Nah, ada orang yang putingnya ceper ya. Putingnya roto gitu. Kalau ibu ngerasa putingnya roto, nah ini dia. Saya nggak tahu dengan Dokter Teres gimana caranya punya yang namanya konselor laktasi. Mulai belajar bagaimana putingnya bisa dikeluarkan supaya nanti kalau bayinya lahir siap bisa netein. Nah, pakai apa? Pakai sepet. Iku loro lho, Mbak. Oke. Nah, sekarang gini, ada berbagai macam cara, juga cara-cara yang manusiawi. Kadang-kadang kalau pakai sepet disedot itu mentul gitu, waduh kok loro ya. Kayak kecepet dulu ya. Nah, tapi ada juga sekarang alat bentuknya seperti kayak nipel ya, kayak pentil sih nggak bisa diprop di tembok gitu loh. Nah, tujuannya kalau dipasang dia bisa nyedot set gitu loh. Jadi putingnya dipaksa bisa keluar tetapi dengan cara yang manusiawi. Sehingga nanti kalau ibunya melahirkan anaknya sudah siap bisa menyusu, bukan nanti pas lahiran, pas babaran, lho iki piye iku putingku nempel iki gak iso metu yo wah mateng. Bapaknya meneh sing salah jajan. Ini makanya kenapa ada kelompok suami-suami takut istri. Oke, enggak ya. Oke. Nah, taruh kata semua sudah oke, semua sudah baik. Nah, satu hal yang bisa Anda titipkan sama ibu-ibu, apa? Melahirkan di puskesmas, melahirkan di puskesmas kita bisa lahiran ya? Belum. Oke, ya sudah. Melahirkan di fasilitas kesehatan yang sayang bayi. Sayang bayi maksudnya apa? Memberikan fasilitas IMD. IMD itu apa loh? Ini artinya apa?
Oke, dengerin. IMD itu artinya bayinya baru lahir, ora diadusi. Nek wis diadusi itu namanya bukan IMD. Ora diadusi, taruh di perut mboke, lalu dilatih untuk dia bisa merayap dan mulai nenen pertama kalinya. Nah, kenapa perlu IMD? Karena nomor satu, ASI yang keluar yang cuma sakiprit itu namanya kolostrum. Dan itu adalah lemak yang baik, antibodi dan sebagainya yang dibutuhkan si bayi. Bayi baru lahir itu lambungnya cuma segede kelereng. Jadi mustahil air susu ibunya manter-manter, itu gila itu. Itu enggak normal itu. Ya, sing normal justru ASINE netes. Nggih. ASI netes itu yang berharga. Karena apa? 72 jam pertama. Jadi 3 hari loh ya. Pasca babaran itu baru ASINE banter. Nah, jadi kalau sebelum lewat 72 jam mustahil mustajab. ASINE banter. Loh iki bayi ini bekar-bekar ya? Itu enggak. Bayi bekar-bekar belum tentu karena lapar. Bisa juga karena dingin. Bisa juga karena tidak biasa. Betul ya, lingkungannya beda. Imajinasinya bapaknya ganteng, pas keluar loh kayak Ronggowale. Begitu keluar loh kayak Buto Cakil bapaknya. Lah kan bayinya medeni tuh ya. Nah, siap. Jadi banyak sebab bayi menangis bukan karena lapar. Nah, satu hal lagi yang Anda juga bisa lakukan ketika ibu ini sedang bolak-balik ke posyandu. Minta ajak mertua atau ibunya yang serumah. Karena racun-racun itu, nasihat beracun, itu banyak yang muncul dari neneknya, ya. Nah, ini saatnya Anda menyiapkan racun yang lebih ampuh. Ya saya tahu, makanya jenengan jadi kader. Tos. Ya ini nenek teladan, sebab di luar sana banyak nenek yang lagi nyiapin racun. Nah racunnya misalnya, aduh kamu tuh dadi mak piye tuh anak ora diopeni wis GI susu kaleng aja, sufor, itu racun. Ya. Tujuan seorang nenek ada di rumah ketika menantunya atau anaknya lahiran, itu buat apa? Oke, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Soalnya yang menjamin air susu deres itu apa? Ibunya tenang, bahagia, fokus nenen, betul apa enggak? Lah sekarang kalau ibunya kayak Superman, harus cuci, ngangkat jemuran, nyanyi sawah. Wah piye iki? Harus ke pasar, kudu masak, lalu bapaknya teriak-teriak durung mangan. Oke, ke dapur. Wah yo sapa sing ngompeni bayi betul apa enggak? Baiklah. Jadi ya iklan. Baiklah. Jadi itu gunanya kenapa kalian jadi kader. Itu bukan cuma sekedar nimbang, nyatet. Anda harus berani masuk sampai dengan pemahaman keluarga. Ya, ini kak nenek-neneknya. Ya, lalu kemudian juga diberitahu apa? Nah, ini persiapan ini. Nek, kalau di rumah ada yang merokok, masih pakai kayu bakar, mbok semingkir lah. Sudah saatnya kita masak pakai kompor gas ya. Karena apa? Nah ini banyak bayi asma, sesak, batuk pilek itu karena sampahnya dibakar, masih masak pakai kayu bakar. Mbae sing lanang gitu, basbus. Ya toh? Coba kan kasihan bayinya. Nah, edukasi itu ada di situ. Itu edukasi ranahnya seorang kader. Sebab bidan dokter kerap kali nggak sempat. Pasiennya banyak. Nah, jenengan ini kan dekat dengan rakyat ya. Kenal ibu-ibu satu persatu. Kalau perlu nyambangi umahe, betul apa enggak? Pas dilihat, loh, engkong itu kalau mau ngudut kok di ning jaba, aja ning jero iki ana putune, eman-eman. Mengko nek putune batuk pilek, putune bolak-balik asma kan nanti kan jenengan punya putu sing punya risiko nanti jadi stunting lho. Bocahnya ora lemu-lemu, bocahnya ora dhuwur-dhuwur ya toh? Siap, Cak. Jadi memang penyuluhan itu banyak sekali aspeknya. Oke, ibunya siap melahirkan, dikerjakan IMD. Keuntungan IMD apalagi? Nakesnya, bidannya, dokternya bisa ngawasin perlekatannya benar atau tidak.
Itu adalah kontak pertama seorang anak dengan ibu untuk bisa menyusu dengan baik. Karena kalau IMD-nya sukses, kita bisa menjamin insya Allah 6 bulan ASI eksklusif juga oke. Apa sih artinya perlekatan? Bagaimana kita tahu perlekatan itu benar? Perlekatan benar kalau bayinya menyusu dengan baik. Yang kalau ibunya netein itu putingnya gak bakal lecet. Nah ini, banyak ibu putingnya lecet. Kenapa? Bukan. Bu, yuk dengerin dulu. Kenapa putingnya lecet? Karena dengerin. Karena putingnya itu cuma sampai di langit-langitnya bayi. Padahal putingnya kudu mlebu luwih jero. Harus sampai ke lak-lakan gitu. Jadi putingnya ibu mesti masuk sampai lak-lakan. Jadi kalau seorang ibu tuh ada areola yang warnanya coklat, itu areolanya mesti masuk semua ke mulut bayinya. Jadi bayinya betul-betul harus mangap. Oke, Bu, dengan demikian maka akan terjamin tidak akan terjadi puting lecet dan ibunya nggak perlu jadi trauma buat netein. Sampai situ nyambung dah? Oke, siap, dengerin. Taruh kata nih, sukses, bisa ASI eksklusif tapi kok lucu ya. Nah ini yang ketiga nih, ini hati-hati nih nomor 3 nih. Belum sampai 6 bulan, usia 4 bulan, kok berat badannya seret ya. Nah kalau ibu lihat di dalam KMS, berat badan menurut usia, yang mestinya naiknya 8 on, 9 on. Lah kok ini usia 4 bulan naiknya cuma 1 on. 2 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, anaknya habis sakit gak? Anak sakit itu henti tumbuh. Dan kalau anak sakit barangkali memang bisa sembuh sendiri tapi tahan cuma 3 hari. Kalau dalam 3 hari anak ini batuk, pilek, apa segala macam tidak beres, harus lekas ke puskesmas. Kalau diare nggak pakai tunggu 3 hari, 24 jam anak ini harus masuk ke puskesmas. Ya, jangan mengatakan diare mau anaknya cepat gede. Nggak ada anak cepat gede nggak perlu sakit. Anaknya mau pinter, oh enggak, anak pinter nggak perlu sakit, mesake gitu loh. Jadi itu adalah kepercayaan yang sangat salah, nggih. Anak mau besar, anak mau pinter tidak perlu sakit. Justru pinter dan besarnya semakin lekas kalau dia berada di jalan tol. Jalan tol itu apa? Nyusurnya benar, tidurnya cukup, betul nggak? Anaknya tidak sakit, leres nggih? Siap, cakep. Saya seneng kalau ngomong sama kader, nggak keder jadinya. Nah, lalu kemudian naiknya seret tadi, usia 4 bulan cuma naik 1 on. Apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira nasihatmu apa di meja keempat? Ayo, meja keempat, anaknya cuma naik 1 on. Mestinya minimal 500 gram. Ayo. Lebih intens. Loh, anaknya netek kok tetap, tapi ngempeng. Nah ini, banyak anak seneng mentil. Bahkan kalau ditaruh di ranjang nangis. Lalu kemana-mana nenen, bawaannya nenen. Piye? Caranya piye? Kok naiknya cuma 1 on gitu? Konselor laktasi itu lempar batu sembunyi tangan. Konselor laktasinya ada di Jogja, Panti Rati, Kadon. Piye? Dirujuk puskesmas. Kenapa ibu tidak memberikan konseling? Haro, ini penting nih. Nyusunya kurang banyak. Loh, anaknya mentil terus ya? Loh, ibunya 90 kilo, wis kayak gajah bengkak. Oke, Bu, dengerin ya. Nah, ini yang mesti Anda ketahui sebagai seorang kader. Anak itu bukan benda mati. Dia tumbuh. Maka di usia 3 bulan, 4 bulan, anak ini secara sensorik itu sudah berkembang dengan baik. Jadi kalau bapaknya pulang, Assalamualaikum, copot, ayah pulang. Nggak konsen dia, neteknya nggak fokus. Ya, tuh ada Pak Sekcam datang. Itu mau menyampaikan selebaran tentang demam berdarah. Assalamualaikum, Pak Sekcam datang, copot, padahal lagi nenen. Ibunya sudah dagang kembali di pasar. Anaknya ditaruh di bawah kerudung, dikira nenen, padahal anaknya ngerungoke. Harga bawang, harga cabai, harga kecap.
buyar. Lo tenang lo itu. Anak pinter itu sensoriknya tumbuh. Jadi nasihatmu adalah, Bu, nenenin anaknya di tempat tenang. Nek perlu pasang musik ojo dangdutan ya. Pasang musik sholawat, pasang musik sing tenang. Bu dokter, tapi anaknya kalau kelewat tenang turu ya. Oke, nek anaknya turu apa yang terjadi? Pijet payudara supaya air susunya ngalir. Lalu ada susu, mari kita cekop. Nenen meneh. Itu bedanya puting ibu dengan lubang dot. Makanya tidak boleh haram jadah pokoknya menggunakan dot. Nah, toh ya. Nomor 1. Dot itu putingnya kan cuma dilobangi ya. Jadi anaknya nggak usah punya usaha kayak banyune mantar dewe. Susunya mantar dewe, betul nggak? Makanya anak yang biasa ngedot nanti kesulitan kalau ngunyah. Karena stimulasi oromotornya tidak berjalan baik. Beda dengan anak yang biasa nenen langsung. Dia itu nanti fasih ngunyahnya dulu. Nomor 2, Bu dokter kalau ibunya kerja gimana? Perah asinya berikan dengan feeding cup. Berikan dengan yang namanya seloki. Nah, saya kasih lihat ya, saya punya video lucu loh ini. Saya lupa ini dari mana. Kayaknya kalau nggak salah Jogja juga. Kalau nggak Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dilo, Anda bisa bayangkan ini bahkan anak prematur loh ya. Anak prematur aja pinter. Masa ya anak yang lebih gede masa nggak bisa? Ada, sebentar. Saya punya, makanya selalu saya simpan. Nah, Anda bisa terharu lihatnya. Nah, tuh lihat. Dia lahirnya prematur loh, cuman 100.000 gram tuh, ya. Jadi pakai seloki pelan-pelan, kepalanya diangkat lebih tinggi tuh. Nah, pinter pakai perah ASI tuh. Jadi tidak boleh menggunakan dot. Kalau pakai dot anaknya nanti bingung puting. Kalau bingung puting nggak mau nenen lagi sama mamahnya. Nah sedangkan mamahnya kerja, akhirnya apa? ASInya makin hari makin seret, akhirnya nggak sampai 2 tahun anaknya pedot, nggak nenen lagi. Tuh lihat pinter nggak tuh? Itu bayi umur cuman berapa? 1.900 gram loh, kecil banget loh, ini anak kecil pi banget itu lihat. Ya toh? Oke siap. Jadi mari kita lihat bahwa mencegah anak stunting itu bisa banget kita kerjakan. Ya, jadi nomor 1 jangan pernah menggunakan dot. Ya, jadi ingin memberikan ASI perah gunakan kayak tadi feeding cup atau menggunakan sendok. Pelan-pelan disendoi, sanggah lehernya. Nyambung ya? Oke, siap. Nah, lalu kemudian bayinya akan nambah lagi berat badannya. Karena apa? Karena kalau ibu perah atau ibu pijat payudaranya, bayinya nenen terus. ASI paling akhir itu kaya dengan lemak. Lakukan sampai kedua payudara kosong. Jadi kalau ada mertua sing cawe-cawe, dek, nenenmu tuh udah kayak banyu, bening. Nggak apa, memang bening, bayinya butuh minum. Dia kan nggak lihat kita punya ASI paling belakang. Ternyata kalau bayinya nenen terus, ASI paling belakang itu isinya lemak. Makanya kenapa mesti dibantu, dipijet supaya juga nggak merongkol. Kalau teteknya nggak merongkol, tentu kita akan terhindar dari mastitis, betul apa enggak? Infeksi saluran kelenjar susu. Setuju? Pandai. Nah, anaknya sudah pinter nih, ASI eksklusif. Kita masuk yang jilid keempat. Jilid keempat itu adalah pintu stunting yang harus Anda tutup. Apa? MPASI ngawur. Ya, MPASI nggak boleh ngawur, harus ngelihat di buku KIA. Bukan dari media sosial, bukan dari medsos. Kapan mulai MPASI? Usia 6 bulan. Kenapa bukan 4 bulan? Kalau berat badannya seret tak kasih pisang aja gimana dok? Dikasih sun, dikasih serelak umur 4 bulan. Nah itu ada artis-artis 4 bulan anaknya udah pinter makan. Itu urusannya dia. Itu urusan dokternya. Ada apa-apa mereka tanggung jawab lah. Maka dari itu kenapa ada studi. Semua penelitian di muka bumi menganjurkan kenapa bayi berada di usia 6 bulan untuk
makan. Karena usia 6 bulan adalah usia yang paling matang buat makan. Bu dokter, tapi usia 4 bulan setengah ini cangkemnya cekap-cekap loh. Tiap kali bapak mangan cawe-cawe gitu, mesake. Bu, anaknya sedang fase oral. Dikasih kaos kaki ya dikunyah loh. Makanya jadi ibu kader itu harus cerdas. Nah ini pengetahuan buat Anda. Di bawah 6 bulan mulutnya sudah ngunyah-ngunyah karena dia sedang fase oral. Dia sebetulnya sedang mempersiapkan diri. Kalau diberi makan kurang dari 6 bulan, risiko nambah lagi. Anaknya mudah alergi. Karena apa? Yang bikin tidak alergi adalah ASI. Karena ASI adalah makanan satu-satunya yang gizinya paling komplit dan dikenal oleh tubuhnya. Tapi begitu diberikan bubur nasi, dikasih ayam, iki opo iki? Lah, badannya ada risiko untuk menolak, lebih cepat menolak. Karena belum waktunya. Nyambung ya? Oke, Bu dokter anaknya gemoy loh. 6 bulan itu sudah 9 kilo. Sayang kalau diberi makan usia 6 bulan. Kalau tak terusin ASI doang sampai 7 bulan gimana? Nggak boleh. Kenapa? Karena di usia 6 bulan cadangan zat besi udah melorot mendelep. Telas. Itu sebabnya kenapa usia 6 bulan estafet masuk yang namanya MPASI. Dan ASI-nya tetap masih jalan terus sampai usia 2 tahun atau lebih. Al-Baqarah 233. Ngapalin bikin khatam. Nyambung ya? Jadi ndak benar kalau ada nakes yang Anda dengar, oke, ASI eksklusif cuma 6 bulan aja, habis itu sambung pakai sufor. Itu orang. Itu orang. Dia melawan ajaran agama itu. Nyambung ya? Oke, tetapi begitu anaknya sudah mulai makan, Anda mesti mikir. Kalau anaknya mulai GTM, apa itu GTM? Gerakan tutup mulut. Nah, ini seringkali kejadian nih. Umur 10 bulan, Bu dokter anak saya bolak-balik lepeh. Kalau dikasih maem itu pasti nangis, maunya nenen. Bahkan sudah mulai belajar memperkosa ibunya. Lah ya, dikoyak bajunya minta nenen. Wah, itu enggak boleh itu. Anda harus aturan dijalanin. Jadi, kalau emang anaknya sudah waktunya makan, maka jumlah kecukupan makan tidak boleh diganti dengan betul, tidak boleh diganti dengan ASI. ASI memang ada waktunya, jalan terus sampai usia 2 tahun atau lebih, tetapi makan juga harus. Anda bisa lihat lagi dari buku KIA, ada yang bawa nggak sih? Lah, si kepriben, mana bukunya Anda ada? Satu pun nggak bawa. Itu buku wajib loh. Jadi kalau Anda mau bicara lagi, oh di bawah ibunya. Tapi Anda mesti punya kopi ya. Coba nanti dari puskesmas tiap kader punya kopi 1. Supaya Anda juga tahu isinya apa. Enggak, supaya Anda juga tahu isinya tuh apa. Enggak cuma nyatet-nyatet di kolom-kolom tadi, grafik tadi. Karena nanti kalau Anda mau ngajarin ibu-ibu, Anda bisa kasih lihat nih. Bu, halaman ini tolong dibaca. Oke, kita mau bicara tentang syarat MPASI. MPASI punya syarat. Syaratnya ada 6. Jadi kalau bapak six pack, bapak anaknya six pass. Tahu six pack ya? Ototnya pakai itu tetot ini. Oke, bapaknya six pack. Tapi anaknya six pass. Pas nomor 1 apa? Pas usianya. Jadi 6 bulan. Bukan 5 bulan 3 hari, bukan 6 bulan 7 hari, pas usianya 6 bulan. Tapi yang nggak usah dihitungi sampai 180 hari diketek gitu, nggak usah. Jadi kalau misalnya lahirnya 15 Januari, MPASI-nya kapan? Sekitar 14 sampai 16 bulan Juli. Nggih? Semudah hitung-hitungnya, tambah 6 aja. Oke? Oke, pas usianya yang kedua adalah pas komposisinya. Komposisinya apa aja? Ada karbohidrat, makanan pokok. Jadi nggak usah nasi kalau anaknya lagi lepeh. Boleh pakai kentang. Ya kan? Boleh pakai jagung dihaluskan ya toh? Jadi harus ada karbo, ada protein hewani. Kenapa protein hewani menjadi pokok? Karena zat besi dan kalsium di dalam protein hewani itu lebih mudah diserap daripada yang nabati. Jadi walaupun nanti Anda lihat ya di dalam daftar, oh ternyata daun kelor zat besinya bagus. Ternyata godong ubi zat besinya bagus, tar dulu. Tapi itu bukan sumber dari hewani. Kelihatannya secara teori di atas kertas angkanya gede-gede. Tapi tidak semuanya bisa diserap. Makanya jenis zat besinya disebut non-hem.
non-hem. Sementara dari ati ayam, dari ikan, dari telur itu zat besinya hem. Jenis hem ini yang lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh manusia. Leres nggih? Makanya kenapa kita fokusnya pada protein hewani. Ketiga tentu saja boleh ditambah protein nabati, tambahin tempe, tambahin tahu keno. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah sayur dan buah. Nah ini malapetaka nih Bu Dokter, tapi katanya seliweran sebelah sana bayi nggak penting dikasih taruh. Oh siapa yang nggak bawa sini? Sayur dan buah tidak usah sebanyak orang dewasa, tetapi tetap harus ada. Banyaknya berapa sih? Ada di buku KIA sekitar 10 gram. Nah kalau dikumpulkan itu dalam satu hari, kalau mau gampang ya, nggak punya timbangan ya, bukan tukang mas toh ya. Kalau mau dikumpulkan dalam satu hari, jadi yang namanya buah itu cukup diberikan sehari sekali di bawah 2 tahun ya. Ukurannya berapa? 1 raut tangan anaknya, bukan ibunya. Jadi kalau anaknya tangannya kecil ada 1 raut lah, itu ukurannya. Sayurnya 1 raut juga. Sehari. Bukan sekali makan, jadi itu mesti bagi 3. Jadi memang tidak terlalu banyak. Sebab kalau terlalu banyak, saya tahu sayur dan buah itu sehat, risikonya anaknya sembelit, gak bisa nanti karena seratnya tinggi. Oke? Lalu pilihan sayur yang tidak bikin sembelit. Apa? Bisa jipang. Kuntum brokoli bukan batangnya loh ya. Bunganya brokoli, kembang kol. Bisa juga daunnya bayam, bukan batangnya. Wortel tapi atine kudu dibuang karena itu sumber akar. Ayo sembelit. Ya, jadi di dalam MPASI tidak perlu kangkung, pakcoy, daun singkong, ojo, anaknya ora iso ngising. Nyambung ya. Jadi pilih sayur yang mudah dicerna. Empuk, leres ya. Jadi sudah tahu ya. Nomor 1 pas umurnya. Nomor 2 pas alhamdulillah. Nomor 3 pas teksturnya. Nah ini nih penting nih, sebentar lagi hari Kartini. Ya itu amproan sama lebaran nih. Nah gimana caranya di hari Kartini Anda bikin lomba. Bukan lomba lenggak pakai kebaya, itu centil itu. Lomba bikin bubur MPASI coba. Jurinya siapa? Jurinya bayinya. Jadi kalau bayinya kalah. Ya, banyak ibu-ibu sekarang itu nggak ngerti cara bikin bubur bayi ya. Cuma dipikir dinyek-nyek ngono lah, bayinya lepeh. Wah. Kejem kamu tuh. Oke, nih, kader mesti belajar ngajarin loh. Caranya piye? Nggak usah dari beras. Kalau dari beras kelamaan. Boleh ambil dari nasi bapak ibunya, nggih. Masak sampai kalis. Kalis itu nasinya pecah. Lah, lalu masukin ati ayam atau ikan atau telur dikopiok sampai matang betul, terutama kalau Anda pakai daging. Harus agak lama supaya lunak. Bu dokter katanya orang sebelah kalau makan masak kelamaan gizinya hilang. Mau hilang lewat mana? Itu pancinya ada bocor tuh ya. Kalian tuh orang aneh loh. Lah pancinya orang bocor gitu. Mau hilang lewat mana? Lah Bu, tak kasih tahu ya. Jenengan bikin rendang. Rendang itu suwi loh masake. Proteinnya jeonoe. Dengerin ya, protein itu tahan banting. Jadi Anda nggak usah khawatir itu gizinya hilang lewat lubang-lubang mana, nggak ada. Nah cuma memang kalau makan sayur kelamaan, masak sayur kelamaan. Nah makanya yang terakhir masuk itu adalah sayurnya. Jangan lupa dirajang halus. Supaya nanti nguleknya mboten rekosong ya. Siap, kita bicara tekstur. Bu dokter kenapa mesti ulek saring? Kenapa nggak pakai blender? Ada yang tahu nggak? Kebanyakan air. Oke, dengerin. Kalian itu kan sayang sama blendermu. Nggak mau angus toh? Kalau blender dipakai buat bubur bayi, biasanya nggak lama kemudian bau langes gitu.
Waduh, bau listrik, mati aku. Angus iki blendernya. Akhirnya apa? Tambah air. Masih gede. Tambah lagi air. Lama-lama buburnya Padahal syarat MPASI adalah kental, jatuh perlahan. Oke, risiko kedua, kenapa tidak di blender? Nah, kalau di blender itu serat-serat kasar yang tidak larut tetap ikut. Anaknya belit. Sedangkan kalau jenengan ulek saring itu serat-serat kasar nggak bisa lolos. Lah itu buang aja. Anaknya makan yang halusnya, yang sari-sarinya itu yang bagus, ngerti ya? Oke, alasan ketiga, kenapa tidak blender? Ini penting, maha penting. Nek mati lampu, anakmu ora mangan jajan. Astagfirullahalazim, nauzubillah min dzalik. Banyak mama-mama anaknya ndak makan, tunggu, iki listriknya jek mati gitu. Tunggu murup sik, mengko kowe mangan ya le ya, sakno le. Mama lapar, tunggu, iki listriknya jek nyak. Ampun deh. Bodone mae saiki iki. Ya, ulek saring nggih. Oke, siap. Jadi pas teksturnya, yang keempat adalah pas frekuensinya, Bu. Ini penting, pas frekuensinya. Jadi kalau anaknya baru belajar makan, paling sehari cuma 2 kali. Betul apa enggak? Ya cuma 50 ml lah sehari 2 kali. Di antaranya diberi kerok buah. Jadi pilih buah yang lunak, yang mudah dikerok dan diberikan. Bukan di jus, bukan di puree. Kalian kebanyakan baca medsos cekek. Puree gila nih yo. Kerok, suap. Karena apa? Risiko diare. Semakin banyak perkakas, itu artinya semakin risiko kontaminasi. Jadi gunakan cuma satu-satunya alat makan, yaitu sendok. Belah pepayanya, kerok suap. Belah gedangnya, kerok suap. Belah buah naga, kerok suap. Bijilnya kemakan gak apa-apa, buah naga masuk biji keluar biji, tenang aja. Nyambung ya? Cakep. Lalu bicara tentang frekuensi, harusnya naik bertahap. Jadi kalau sudah 2 minggu bisa 3 kali makan, sekali buah. Oke, lalu kemudian harus pas apanya? Yang kelima, volumenya. Jadi umur 6 sampai 8 bulan itu kurang lebih sekitar setengah gelas air mineral. Punya air mineral nggak gelasnya? Oke, barangkali di belakangnya. Jadi kalau Anda punya gelas aqua itu, gelas air mineral itu kurang lebih sekitar 240 ml. Lah, umur 6 sampai 8 bulan itu setengahnya harus habis. Ya naik bertahap lah, enggak langsung loh ya. Nanti umur 9 sampai 12 bulan itu 1 gelas air mineral harus habis. Bu dokter, tapi anak saya cuma berani makan 2 sendok, habis itu minta nenen. Berhenti dulu, enggak pakai nenen. Tunggu 2 jam, kasih lagi. Jadi barangkali memang ada anak yang porsinya kecil, tapi mesti sering. Ya ini namanya anak kucing, makanya orang Jawa banyak angkringan gini, sego kucing. Karena anakmu kayak kucing semua itu. Makanya sedikit tetapi mestinya sering. Nah sering itu bukan jarak 1 jam. Kalau 1 jam anaknya jelek, karena apa? Belum turun pencernaannya. Tunggu 2 jaman, baru dikasih lagi sisanya. Jadi ada anak yang memang sarapannya 2 kali, makan siang 2 kali, makan malamnya 2 kali kayak gitu. Di antaranya mau nenen boleh, tapi jangan terlalu dekat jaraknya. Sebab kalau terlalu dekat yang kita takutkan adalah dia menambal rasa lapar dengan nyusu. Itu yang tidak boleh. Nyambung ya? Oke, tadi ulangin lagi. Pas umurnya, pas komposisinya, pas kemudian pas frekuensinya, kelima pas volumenya, pas yang terakhir, pas kebersihannya. Jadi kalau ada anak bolak-balik diare, Anda curiga, tanya, nih meja keempat, Bu, emang jenengan kalau masak MPASI itu berapa kali toh? Loh ternyata sekali masak buat 3 kali makan. Enggak apa-apa. Tetapi 3 kali makan itu berarti harus langsung dibagi dalam 3 wadah. Tutup, masuk ke kulkas, bukan diletakkan di dalam. Nah, perkakas sejuta umat gitu loh. Magicom, Masya Allah. Nah, masuk kulkas. Dari syaratnya adalah 5 derajat Celcius ke bawah. Dan kulkasnya bukan kulkas dagang.
Isine otak-otak, isine es sus apa segala macam, isine enggak. Jadi itu adalah kulkas keluarga, enggak uyel-uyelan. Begitu ke kulkasnya susah dipenet itu ya, sampai uyel-uyelan ya. Nah itu enggak bakal suhunya bisa 5 derajat ke bawah. Enggak usah freezer, tapi kulkas biasa bagian atas. Leres nih? Lalu kalau mau diberikan makan harus diapakan? Caranya ngangetin. Oke, ini bukan ASI. Jadi tidak boleh pakai air panas saja. Kalau ASI memang cuma pakai air panas saja, tapi karena ini makanan, kukus mendidih 5-10 menit apinya nyala. Karena tujuan memanaskan bukan supaya MPASI-nya anget. Tujuannya mematikan risiko kontaminasi bakteri. Leres nih? Oh, udah ngerti kan modalnya banyak sekarang jadi kader. Kader itu mesti nyap. Ya sekarang udah ngerti ya. Jadi kalau anaknya bolak-balik diare, Anda nanya, Bu, kebersihannya gimana? Loh, saya resik kok gini-gini segala macam. Ternyata resik sih resik, tapi cara ngangetinnya salah. Atau tanya kalau anaknya diare, Bu, seringkali bukan dari MPASI-nya. Tapi tanya, anaknya sering masukin tangan ke mulut nggak? Lah, karena dia sedang fase oral. Jadi belum tentu dari MPASI-nya, bisa dari ini loh. Lalu mainannya nggak pernah dicuci. Ya berantakan di situ. Ada icik-icik, ada mobil-mobilan, kabeh mlebu saka cangkem. Waduh. Jadi kalau itu terjadi, bilang sama ibunya, Bu, setiap hari kalau anaknya udah tidur, kumpulin dalam baskom, sikat, lalu tiris jemur. Ini juga berlaku bagi anak-anak yang sering mengalami jamur mulut. Keluar putih-putih itu loh, yang bikin anaknya nggak mau makan. Kalau dibersihkan nggak bisa lepas, karena itu jamur mulut. Jamur mulut itu seringkali menular juga dari barang-barang yang seringkali dia masukin ke dalam mulut. Nggak bersih. Ngerti ya? Jadi anak tidak mau makan pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tanpa sebab. Alhamdulillah yang namanya MPASI sudah beres. Oke, yuk kita lihat risiko nomor 5. Pintu nomor 5 itu adalah yang saya barusan bilang. Anaknya bolak-balik sakit. Batuk pilek mencret. Ajari ibunya supaya sedikit lebih garang. Garang tuh artinya ini loh. Kalau ada orang yang sentrap-sentrup dekat rumah, kelihatan srat-srot, Bu, jangan kasih anaknya deket-deket. Singkirkan penularnya. Nah, Bu dengerin. Banyak orang Jawa, tak kasih tahu. Banyak orang Jawa itu menyelamatkan image-nya. Saya nanti dikatain jutek, saya nanti nggak disukai. Loh, yang kamu selamatkan dirimu, tapi kamu tidak menyelamatkan anakmu. Nah itu yang nggak boleh. Sebagai seorang ibu itu harus berdiri untuk anaknya, bukan menyelamatkan awake dewe. Setuju? Nggak penting kamu nggak disukai orang, bukan buat kader. Kader mesti disukai loh, awas. Ya jadi bilang sama mamanya, nggak penting kamu dimusuhi, tapi kamu tidak dimusuhi anakmu dewe. Sebab gini loh Bu, kalau anaknya bolak-balik sakit, tebak apa yang terjadi? Giliran di posyandu mau ada imunisasi, mundur. Anaknya lagi demam. Wis ya bulan depan aja. Bulan depan datang anaknya lagi diare, mundur lagi. Jadi imunisasinya nggak kelar-kelar dulu. Nggak boleh itu. Nyambung ya? Oke, jadi 5 pintu harus ditutup. Oke, saya pengen nanya nih, Dok, gimana kalau di posyandu saya kedatangan sponsor? Ya, ada mama-mama, ada tante-tante, taci-taci gitu ya, datang dari kota. Maaf Bu, saya nggak jualan sufor, tapi ini kebetulan ada susu pertumbuhan. Saya kasih sampelnya gratis ya. Apa jawabmu? Apa jawabmu? Ini mumpung gratis loh. Masa rezeki ditolak? Jawabnya apa? Oke, enggak dulu ya. Boleh enggak kamu drop aja ke puskesmas ketemu sama dokter Tresia? Wis ngono tok. Karena apa? Karena risikonya begitu Anda terima, maka posyandu dijadikan panutan. Karena takutnya ibu-ibu mengira, wah ini yang bagus ini. Giliran yang gratis selesai,
dia setengah mati cari di tempat lain. Saya tidak mau posyandu kamu jadi iklan gratis. Mereka tuh kurang ajar. Mereka kalau pasang iklan di TV ku miliaran. Tapi iklan yang paling gampil itu ya mlebu posyandu. Karena langsung konsumennya ngambil. Habis gitu konsumennya tuku. La ilaha illallah. Kok mesake ya ibu-ibu kita itu loh. Leres nggih? So jangan mau dikadalin. Ya karena yang istilah saya tuh nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Leres nggih? Siap. Bu, saya mau bahas sedikit tentang cara membaca grafik tumbuh kembang. Jadi yang pertama harus Anda baca. Oke, yang pertama harus dibaca itu adalah berat badan menurut usia. Saya beri contoh, ini berat badan menurut usia. Anak ini laki-laki, umurnya 14 bulan, kurang fokus ya? Dikit lagi. Oke, ini anak laki-laki kurang fokus ya. Berat badan umurnya 14 bulan. Berat badannya cuma 9 kilo. Kalau Anda lihat ini berat badannya kurang banget ya. Mestinya kan yang di kurva tengah ya. Ingat berat badannya kurang, oke? Nah, mari kita lihat tinggi badannya. Kalau dilihat tinggi badannya 14 bulan, tingginya ini cuma 70 cm. Kurang nggak? Kurang banget, udah kurva hitam ya. Banyak ibu-ibu itu salah lihat. Yang dia lihat adalah kurva yang ketiga. Nih. Baik. Nah, ini bahaya nih, berat badan menurut panjang badan. Ini kurva yang sering dilihat karena apa? Ngadem-ngademin awak. Seakan-akan dengan tinggi badan cuma 70, berat badan 9 kilo. Lah kelihatannya gizinya apa? Ya kelihatannya baik toh. Padahal kalau ditelusuri enggak baik. Anak ini ndek dan kurus sebetulnya. Tapi karena dia pendek dengan berat badan segitu kelihatannya ideal. Padahal anaknya stunting. Jadi ki bocah ki bogel. Ginu-ginu lucu tapi pendek. Ngerti ya? Jadi tidak boleh menghakimi ini. Ya, jadi berat badan menurut panjang badan tidak boleh dihakimi. Ini hanya terpakai kalau misalnya kayak tadi, anaknya stunting, tingginya cuma 70 cm. Maka berat badannya tidak boleh terlalu besar. Sebab kalau tiba-tiba anaknya cuma 70 cm tapi berat badannya 10 kilo, masih jauh. Tetapi kalau misalnya berat badannya itu 10 kilo, sementara tinggi badannya cuma 70, wah ini bahaya nih. Di grafik itu akan kelihatan overweight, kelebihan berat badan. Dan ini adalah anak stunting yang punya risiko, betul, yang tadi kena PTM, bisa risiko diabetes, bisa risiko hipertensi di kemudian hari. Jadi kalau anaknya stunting, nggak boleh ibunya balas dendam, hajar sampai lemu. Loh, stunting gak ada urusannya sama lemu. Stunting tentang tinggi badan, terus gitu. Justru anaknya itu dipertahankan gizinya baik, bukan berlebih. Kalau sudah terlanjur stunting. Ngerti ya sekarang ya? Jadi cara menilai adalah nomor 1 berat badan menurut umur. Bahas, konsultasi di situ. Bu dokter, tapi tinggi badannya naik, tapi beratnya nggak naik. Apa artinya? Berat badan itu adalah cermin asupan gizi jangka pendek. Jadi dalam 1 bulan terakhir pasti ada yang nggak benar. Tanya, Bu, anaknya habis sakit. Yo sih kemarin batuk pilek 3 hari. Loh. Tolong kasih tahu setiap kali anaknya sakit dia berhenti tumbuh. Karena apa? Tapi makannya lop-lop-lop Queen. Ya, tapi makanannya habis cuma buat memerangi penyakitnya dan memulih, tapi bukan untuk tumbuh. Makanya sebab itu kenapa anak tidak boleh sakit sampai lepas usia 2 tahun.
Habis 2 tahun boleh celaka? Ya enggak. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Nah, sedangkan yang namanya tinggi badan itu adalah cermin asupan gizi jangka panjang. Jadi kalau makannya bagus sekarang, makannya bagus bulan depan, makannya bagus bulan ketiga. Nah, itu nanti baru ketahuan 3 bulan yang akan datang tingginya nambah. Bu dokter, ada nggak yang namanya tinggi badan booster? Gak ada. Ya, jadi gak ada yang namanya ilmu kodrat itu digaspol, itu udah bisa. Kodrat itu udah bisa digaspol. Istiqomah. Istiqomah itu beras. Nek ringan namanya istirahat. Fotokopi bayar. Oke, barangkali saya sampai situ dulu ya, Dr. Therese ya. Kita mau sekalian diskusi. Kira-kira apa sih yang masih jadi ganjelan? Mumpung sekarang ada saya, yuk kita bahas dan kita tanya. Monggo kesok, silakan. Oh, yang depan dulu ya. Suaranya rada banter, Mbak. Oke. Gini. Saya nggak boleh menutup mata bahwa dokter anak banyak yang nakal. Nakal apa? Jualan barang susu formula. Lawang cukongnya apa ya? Ya saya nggak berani ngomong kalau udah kayak begitu. Sekarang begini, Anda sebagai kader, nah ini yang penting ya. Anda sebagai kader memang harus punya batasan kerja. Dengerin, batasan kerja. Jadi kalau memang orang itu sudah diberitahu demikian oleh dokternya, yang bisa Anda lakukan adalah, oke, jangan berhenti konsultasi sama dia. Jadi kalau ada apa-apa, tanya sama dokternya. Anaknya mencet, balik ke dokter, suruh dokternya tanggung jawab. Loh, ini penting loh ya. Oke, jadi dengerin, jangan sampai dokternya menyuruh MPASI, tapi pakonnya kalau jenengan. Bu, MPASI ini isinya apa? Loh, dokternya ini kondone apa? Orang di kondo apa? Balik meneh. Ngerti ya? Sebab saya nggak mau kalian disalahin loh. Karena apa? Kalau memang dokternya mengatakan 4 bulan diberi MPASI gini, dia harus tanggung jawab. Ini MPASI isinya apa baik? Ngerti ya? So jangan sampai posyandunya ketempuan. So dokter punya duit kok bisa ke dokter spesialis kok. Laras gitu, cakep. Pintar, Anda harus punya strategi. Ada lagi? Oke. Oke, nah ini adalah bicara tentang bayinya GTM lagi tumbuh gigi. Nomor 1, jangan berpikir setiap kali kalau bayinya lepek, artinya makanannya tidak enak. Nah itu kan kamu. Bayi itu lepek bisa jadi karena apa? Yang dia punya itu sepo. Jadi anak itu kalau baru mau tumbuh geraham, kalian nggak pernah ya tumbuh geraham ya? Masa kau sekali-sekali? Om kacang waktu itu punya, gak bisa ditelan. Punya. Jadi caranya adalah jangan membeli ayam dengan cara disuir. Ayo, caranya piye? Cincang nganggo bendo, cek kayak gawe bakso gitu. Ngerti ya? Gawe bakso. Ya? Atau misalnya berikan olahan telur, jangan kasih daging dulu. Telur di kopiok itu kan tinggal telan loh ya, melunyu ya, nggak seperti daging ya. Nah, jadilah pintar karena telur juga protein hewani. So nggak ada yang namanya trik, nggak ada yang namanya tips. Nomor 1 adalah pahami anaknya. Jadi memberi makan bayi dan anak ini bukan cuma fokus pada makanannya, tetapi juga cara memahami anak. Cara pemberian makan, karena anak itu bukan dewasa ini. Ini cilik duwe duniane dhewe. Dia lagi belajar, ibunya harus sabar. Sabar. Nggih. Sopo meneh? Oke, sebentar. Bubur encer mau karena anaknya enggak mau punya. Alhamdulillah nyala. Oke.
Jadi kalau misalnya bubur encer mau, padahal sebetulnya yang mestinya MPASI tidak boleh. Kalau encer itu artinya isinya banyu tok. Loh, anaknya ndak tumbuh. Oke, barangkali yang dia tidak mau itu adalah kalau diberikan dengan sendok. Sebab kalau encer bisa dikokop ya. Nah, jadi caranya jangan pakai sendok. Didulit gitu. Nganggo jentik mae. Kenapa anak berantem sama sendok? Karena sendok itu nyerodok. Loh, tenang loh, nggak pernah jadi cacili ya. Kacang lupa kulitnya. Loh, saya tuh, Bu. Untune iku lagi gemremet ya. Gusinya lagi mau tumbuh nggih. Kamu kasih sendok, itu kan kayak nyodok ngece. Coba pakai ini loh, ditulit. Anaknya mangan lep, cepet selesai. Nomor 2, barangkali anaknya sudah justru nggak mau bubur becek. Ini biasanya 8 bulan nih. Cara naik tekstur. Jangan kasih bubur becek. Coba dipadetin, bikin seperti kayak arem-arem. Seperti nggawe bongko. Lah bongko ngerti tuh ya? Kenceng tapi lembut toh. Lah cuil nganggo jentik iki lho. Nyah. Lalu mulai ajarin anaknya pegang. Jangan diacak-acak nganggo maskeran lo ya. Lah ini ndak karuan nih bocah iki lo. Anda itu harus bedain antara mainan dan makanan. Ya, latihan eksplorasi bukan berarti anaknya boleh main dengan makanan. Makanan itu bukan dolanan loh. Jadi memberi makan anak itu sekaligus belajar tentang adab dan perilaku. Adab. Ya makanya itu gunanya kenapa makan bareng karo bapake. Sebab kalau makan karo bapake kan dia ngelengi bapake. Oh ayah makan begitu. Oh lah ayahnya kan gak gini-gini maskeran. Gak gini-gini maskeran dong. Lah yang menjadi masalah adalah anak Indonesia tuh mangan dewean. Bapake sampun tindak ngedimbuh ya kan. Nek bapaknya pulang, anaknya wis sampun wis tidur, udah tidur. Lah anaknya nggak kenal sama bapaknya, cuma nongol waktu weekend. Nanti pas weekend cuma nanya, "Mama, ini Om dari mana?" Leres nggih? Jadi bangun pagi, ganti popok, raup, makan berjamaah. Biasakan sarapan dengan keluarga, itu ampuh. Karena dengan sarapan itu mood booster loh. Bapaknya juga, aduh anakku gede ya. Dia kerja jadi semangat. Nanti saya pulang insya Allah saya dapat rezeki buat anak saya. Bukan dia jajan, karo jajanane. Dia pulang buat anaknya. Sebaliknya anaknya juga belajar, oh ayah makannya kayak gitu. Ah coba. Nah coba kalau bapaknya nyuapin itu biasanya anaknya lebih lep. Karena apa? Auranya seorang ayah tuh beda. Kalau mama ini nyinyir. Makanya kenapa kalau disendoi kalau mama ini nyinyir. Nggak mau dia. Ngerti kan ya? Oke. Dan jangan pernah punya kebiasaan makan keliling desa. Lihat bebek. Lihat ayam. Puter lihat kolam. Wah gila itu. Itu gila itu. Nah ini risiko ini terjadi kalau biasanya tinggal karo mbae. Mbah ini berasa kayak lebih senior gitu loh. Aku ngerti, aku ngerumet bojomu. Pendak biyen, pendak bayi, makcit. Kini, anakmu kini. Entah bayinya dijejel atau bayinya diajak keliling desa. Digendong, warawiri, sampai MPASI-nya nanti kena segala macam kontaminasi. Lalu pulang anaknya diare. Begitu diare yang disalahin susu ibunya. Asimu basi. Untung aku gak punya mertua kayak gitu. Macam-macam yes. Oke siap. Ada lagi yang mau tanya? Ini keren ini. Terjawab ya tadi ya. Saged. Nggih. Nggih Ibu. Tuh. Yang anak saya itu makannya lumayan gampang. Secara sayur protein hewani itu terbilang tercukupi lah. Tapi naik berat badannya itu seret. Oke, pertanyaan ini sering ya. Pertanyaan saya, anaknya sering sakit enggak? Oke, kalau enggak sering sakit jumlahnya cukup enggak? Seberapa cukup? Anaknya berapa tahun? 23 bulan. Boleh tahu enggak selingannya apa? Nah itu kayak menu diet bapak
Anak sudah mulai belajar makan, apalagi sudah 7 bulan ke atas, Anda harus berikan kudapan. Nah ini, saya pengen kasih tahu garis bawah tentang PMT, pemberian makan tambahan atau kudapan. Biasanya kalau orang di Jawa itu kudapannya manis, bubur sumsum, klepon, jadah pasar, betul apa enggak? Bu, coba tolong selalu bikinin kudapan yang ada proteinnya. Misalnya umur 2 tahun kan sudah boleh makan lemper isi ayam. Nah, jadi beri buah pagi jam 10-an. Nanti jam 4 sore atau terbalik ya, paginya makan lemper misalnya atau arem-arem. Nanti buahnya jam 4 sore gitu loh, supaya makan malamnya nggak rewel. Leres nih, coba tambahin kudapan. Gawe semar mendem. Nah, keren kan? Itu kan pakai dadar telur kan? Dalamnya kayak lemper toh. Lah, gawe mento. Tahu mento ya? Lah, mento kan dari tepung beras kan? Dalamnya cincang pakai hati ayam. Jangan biasain cuman misalnya kudapannya ubi rebus. Sekali lagi itu menu bapak karena anaknya harus untuk bisa tumbuh dia butuh juga di dalam kudapan. Jadi saya paling gak suka kalau ada orang tuh niru-niru resep-resep seliweran di medsos, bikin bubur sumsum pakai saus buah naga. Iki opo meneh? Mbok buah itu dibiasakan makan sebagai apa adanya. Betul apa enggak? Nah, kudapan misalnya dibikin bubur kacang hijau, betul apa enggak? Loh, anaknya udah nggak mau bubur kacang hijau, bikin es mambo. Es mambo kacang hijau. Wah, itu panas-panas kayak gini. Wah, enak seger loh itu. Bikin es mambo pakai kacang hijau. Kenapa? Jangan mati gaya. Gawe lepet. Lepet itu kan ada ketan, ada kelapa parut. Itu kalorinya gede ya. Masih pakai kacang tolo ya toh? Protein kan? Nah, kenapa tidak? Coba berikan anaknya kudapan. Nggih? Dapat? Sami-sami, ada lagi? Kalau nggak ada tak pulang loh. Langsung loh. Siap. Tadi siapa? Oke, permasalahan apa yang sering kalian temukan di posyandu? Ini penting. Ya, Ibu. Bu, ini ada permasalahan di posyandunya saya. Siap. Itu kalau perkembangan anak itu baik, maksudnya tidak untuk tinggi badan dan berat badan. Tapi kenapa ada beberapa anak itu mengalami keterlambatan untuk berbicara gitu? Ya. Jadi umur umpamanya 2 tahun itu masih belum bisa berbicara. Ya. Jadi itu ada beberapa yang saya kok kalau anaknya begitu itu anaknya itu aktifnya malah sangat aktif. Ya. Seandainya kalau di posyandu itu malah tidak bisa diam. Tapi untuk mengungkapkan Paham. Anaknya biayaan tapi orang iso nggak bisa bicara. itu ada beberapa gitu loh. Oke. Itu Nah, masalahnya. yes. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kalau Anda menemukan kasus yang di luar kompetensi Anda, tolong segera rujuk ke puskesmas. Gini loh caranya ngerujuk supaya puskesmasnya juga tidak bingung ya. Catat namanya, catat alamatnya, langsung lapor ke puskesmas. Jadi kalau misalnya ibunya pekewo atau males gitu ya ndak ke puskesmas ya, maka puskesmasnya bisa follow up nyambangi umai. Oh, ibu ini kenapa gitu loh. Karena yang disebut dengan keterlambatan bicara atau speech delay itu adalah masalah gangguan syaraf dan tidak boleh didiamkan. Semakin anak ini tidak diterapi cepat, maka dia akan berlangsung masalahnya berlarut-larut. Semakin lambat dia ditanggulangi. Jadi semua permasalahan itu harus secepat mungkin ditangkap dan diatasi. Dan tolong cara ngatasinya ya, ini 2023 ya. Jangan dikit-dikit pijet. Dikit-dikit pijet. Nggak mau makan, pijet. Nggak bisa jalan, pijet. Nggak bisa ngomong, pijet. Kejet-kejet, pijet. Masya Allah. Nggak boleh ya. Anaknya sawan, pijet. Batu-batu pijet. Botak pijet. Apa ya kalau dipencet rambutnya numbuh gitu kan ya ora tuh ya. Heran saya. Bu, 2023.
Tolong rujuk ke puskes segera. Lah nanti tukang pijat punya kerjaan, ajak jadi kader posyandu. Bisa nggak? Nah, Anda rayu mbok pijetnya jadi kader posyandu. Supaya kadernya bertambah. Betul apa enggak? Bukan dimusuhi tapi diajak. Dengan begitu maka kita sama-sama bisa bekerja sama bareng-bareng. So sekali lagi tolong bina rujukan. Rujukan itu penting. Dengan merujuk maka kita cepat menanggulangi masalah tidak berlarut-larut. Kasihan loh anaknya. Apalagi kalau dia sudah menjadi hiperaktif dan karena tidak bisa dimengerti dia semakin jadi nakal dan seterusnya. Sebetulnya bukan nakal seperti yang kalian bayangkan karena dia sedang menarik perhatian. Karena dia tidak dimengerti oleh orang lain. Bapak Ibu, barangkali saya cukupkan saja sampai di sini ya. Kira-kira ada manfaatnya nggak kita punya temu kader hari ini? Kanggo nggih? Oke. Jadi dengan kata lain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk telah datang. Kalian adalah garda terdepan kesehatan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan kita menyelamatkan generasi, maka Andalah pahlawannya. Bukan presidennya, ya. Bukan presidennya, bukan menterinya, bukan siapapun, tapi Anda adalah tulang punggung bangsa ini. Karena masyarakat dekat dengan kalian, karena ibu-ibu tuh sayang sama kalian. So, jadilah kader posyandu yang mumpuni, punya kasih sayang juga, bisa melakukan pendekatan dengan baik karena kalian adalah aset bangsa ini. Selamat untuk Anda. Dan saya haturkan terima kasih dan apresiasi saya setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo Dok. Terima kasih sekali Dr. Tan. Pernah ya kita dapat narasumber yang berapi-api. Dr. Tan itu semangatnya nggak pernah padam. Di tengah kita juga sudah hadir Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Dwi Eko. Monggo kita kasih kesempatan bicara sebentar sekaligus menutup acara ini. Silakan Bu Eko. Ketagihan nggak dengan Dokter Tan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormat Dokter Tan. Mungkin tadi malam juga sudah pindah di Dokter Budi, Dokter Tan. Yang kami hormati Dokter Teresia, Dokter selaku Kepala Puskesmas Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Lintas Sektor, kemudian juga ibu kader yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di aula Kelurahan Banjarnegara. Mohon maaf kami dari Dinas Kesehatan mewakili dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan karena hari ini belum juga berbarengan dengan acara yang lain sehingga menugaskan kami untuk bersama-sama dengan Dr. Tan dan semua ibu kader yang ada di wilayah Kalibawang. Mohon maaf tadi kami juga terlambat sehingga baru beberapa saat ikut pertemuan ini, dan terima kasih Dr. Tan yang sudah banyak memberikan ilmu kepada ibu kader kepada kami semua sehingga nantinya yang disampaikan oleh Dr. Tan tadi bisa bermanfaat bagi ibu kader dan mungkin nanti bisa disampaikan ke ibu balita. Begitu ya? Banyak ya tadi ilmu yang didapat. Alhamdulillah nih. Berarti bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Tan tadi. Sekali lagi terima kasih Dr. Tan untuk ilmu-ilmunya. Mungkin selama 2 hari ya, di Kalibawang dan juga mungkin tadi malam ikut pertemuan di Sarasehan dengan teman-teman di sini. Bapak Ibu yang menghormati, ini tadi Dr. Teres sekaligus untuk menutup nih. Untuk itu monggo Bapak Ibu semua
untuk pertemuan pada pagi hingga siang hari ini dirasa cukup, dan sekali lagi banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh ibu kader semua untuk selalu dalam kegiatan di Posyandu bisa ditularkan ilmu-ilmu yang didapat, sehingga balita-balita yang khususnya yang ada di Kalibawang ini semuanya sikap terhindar dari stunting. Ya, monggo dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pada siang hari ini kita akhiri, dan dengan berdoa di tempat duduk masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa cukup. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua, terutama Dr. Tan, Dr. Teres yang sudah memberikan kesempatan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko, Ibu-ibu. Sebetulnya jangan lupa mampir ke desa. Ya. Tidak ada transport ya. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan.